Anda kembali di One on One bersama Anggia. Mirsa, saya masih bersama Fitra Eri, seorang influencer otomotif dengan followersnya jutaan ya Mas Fitra ya. Udah kan penduduk Indonesia banyak, saya hanya sebagian kecilnya. Nanti saya juga mau belajar tuh gimana caranya biar followersnya biar banyak. Tapi sebelum ke sana kita bahas nih yang saya tanya tadi. Pernah nggak dari mulai kasus ini mulai rame, kemudian mulai banyak tuh komentar yang masuk ke sosial media Anda atau ngomong langsung, Mas Fitra ternyata bener nih saya pernah ngerasain mobil saya ternyata rusak, jangan-jangan karena itu Pertamax oplosan. Nah ini uniknya, jadi saya tuh mendeteksi, saya selalu pantau sosial media, termasuk komentar-komentar, baik dari akun saya maupun akun otomotif yang lain. Itu ada semacam gelombang keluhan dari masyarakat, ini kenapa ya saya kok habis pakai BBM dari Pertamina pada saat itu, kok lebih boros dan lebih tidak bertenaga dibandingkan saya pakai dari BBM swasta. Wait, itu setahun yang lalu? Kira-kira beberapa bulan sampai setahun yang lalu. Sebelum kasus ini dong berarti? Ada lumayan banyak sebelum kasus ini, Artinya sudah ada keluhan sebenarnya. Sudah ada keluhan. Cuman nggak tahu penyebabnya tapi apa. Tapi terus ada yang mereply gitu kan. Oh mungkin SPBU-nya bukan SPBU yang ini kali, kalau yang di sini nih lebih konsisten gitu ya. Jadi ada tukar pendapat di situ. Tapi terus banyak juga, oh ya saya juga sama ngerasain yang sama. Saya sekarang pindah ke swasta, nggak mengalami itu lagi gitu ya. Tapi udah nggak sampai viral gitu. Tapi dia menyebutkan bahwa SPBU-nya atau produknya produk punya BUMN. Dia menyebutkan, cuman mungkin nggak etis kalau kita sebutin. Iya, produk BUMN punya, bukan swasta yang bermasalah beberapa bulan lalu menurut mereka gitu ya. Terus tiba-tiba ada kasus ini, jadi kesannya mereka tuh langsung nyambung membenarkan jadinya. Itu kan tuh gitu kan ya. Bener kan tuh gitu ya. Walaupun jadinya. Menurut Pertamina itu hanya terdampak sampai 2023 ya. Betul. Kemudian mereka, nah kan, dan setelah itu banyak yang bersuara. Bahkan sampai ke level ojek online yang mereka sangat perhitungan untuk membeli bahan bakar. Mereka lebih rela membeli bahan bakar yang lebih mahal supaya aset mereka, motor mereka itu terjaga gitu. Nah ini kan jadi seperti benang merahnya menyambung gitu ya. Entah itu benar terjadi atau tidak, tapi kok bersamaan dengan kasus ini terkuak. Tapi Anda sendiri selama di dunia otomotif mungkin tukar-tukar mobil udah sering kan ya, gonta-ganti segala macam, ngetes segala macam. Tadi sempat ngetes bikin oplosan sendiri. Iya. Pernah nggak ngerasa juga, oh kayaknya pernah nih mobil saya pakai ini, ternyata waktu itu jangan-jangan ini gitu. Saya sendiri kebetulan kan yang ini yang dimasalahkan kemarin oplosan itu kan Pertamax. Kebetulan saya sendiri itu terbiasa untuk memberikan mobil saya memang oktan yang terbaik yang ada di SPBU itu. Jadi sangat-sangat jarang saya mengisi Pertamax, saya lebih ke oktan 98 biasanya. 95 atau 98. Baik itu dari produk BUMN maupun dari produk swasta. Ya, jadi saya sendiri tidak punya pengalaman itu. Tapi teman-teman mungkin ada yang pernah cerita lagi nggak? Apa spesifiknya? Selain tadi, kalau tadi kan komentar netizen yang unik juga waktu itu, saya kebetulan ikut balap. Saya ikut balap. Di balap itu ada peraturan oktan yang boleh digunakan maksimal segini. Tapi tidak disebutkan bahan bakarnya harus merek apa, tidak disebutkan. Yang penting oktannya sekian. Itu selalu engineer saya, mekanik saya yang membangun mobil, selalu dia memilih satu BBM tertentu dari SPBU swasta. Saya tanya, kenapa ini yang dipilih? Kita udah ngetes semuanya. Ternyata ini yang performanya paling bagus. Loh, nggak mungkin orang semuanya sama kok. Semuanya sama oktannya. Performanya paling bagus itu dalam hal apa, Mas? Horsepower. Tenaga mesin dan konsistensi tenaga setelah mesin itu panas. Itu yang dilakukan oleh engineer. Saya nggak tahu dia berapa banyak yang dicek sama dia, tapi akhirnya dia selalu memilih bukan produk dari Pertamina gitu kan. Sampai saya bilang coba aja, kenapa nggak coba gitu kan? Karena balap itu adu cepat, ya terus saya lihat nggak mau coba-coba, ngambil resiko. Dia nggak mau coba-coba mekanik saya ini. Oh gitu ya. Jadi tapi kalau saya sendiri harian saya nggak anti Pertamina, kadang-kadang saya juga isi, tapi memang saya selalu oktan yang paling tinggi. Dampaknya Pertamax oplosan atau let's say lah semua apapun BBM oplosan jenisnya, brandnya apapun terhadap kendaraan roda 4 dan roda 2 itu akan sama merusaknya. Selama mesinnya mesin piston pembakaran dalam gitu ya, mesin pembakaran dalam, efeknya kurang lebih akan sama. Tapi motor itu dia tidak secanggih mobil untuk knocking sensornya. Dia ada toleransinya nggak sebagus mobil. Malah banyak motor yang belum dilengkapi dengan knocking sensor. Jadi motor akan langsung lebih terasa.
Cepat rusaknya gitu ya? Terasa Lebih cepat efeknya. berdampak, oke. Kalau rusaknya belum tentu, kecuali terjadi detonasi atau ngelitik itu. Tapi kalau misalnya terjadi ngelitik antara mobil dan motor itu sama saja cepat rusaknya. Cuman efek yang terasa itu kalau saya lihat dari komen-komen itu banyak kan yang roda 2 itu lebih sensitif terhadap perubahan kualitas bahan bakar. Lalu apa Mas Fitra yang bisa dilakukan oleh pengguna kendaraan kalau seandainya mungkin memang disebutkan kan butuh jangka waktu untuk sampai merusak mesin secara mekanik dan lain-lain. Tapi di kondisi yang sekarang udah terlanjur, mau benerin lagi apa yang harus dilakukan? Kalau udah terlanjur ya sudah, kan kita tidak mungkin memutar waktu. Kalau misalnya alhamdulillah mesin belum mengalami kerusakan mekanikal, belum ada getaran yang tidak wajar, belum ada suara yang tidak wajar, nggak apa-apa. Kosongkan saja bensin Anda sekarang, habis itu pilih bensin yang Anda yakini bahwa itu bagus ya, sesuai dengan standar. Oke, nah balik lagi nih, kita bicara soal yang lagi viral kasus kemarin itu. Tadi kan Anda sudah klarifikasi Mas Fitra bahwa itu adalah karena adanya kalimat yang berbenturan pernyataan Anda dan pernyataan host. Tapi kemudian akhirnya kan udah terlanjur viral di mana-mana sampai akhirnya Mas Fitra itu dipanggil pihak kejaksaan. Itu juga rame lagi tuh. Boleh cerita nggak ke kita? Ya, jadi, apa yang dilakukan di sana? Berapa lama ditanyain apa aja kira-kira? Jadi saya ditelepon suatu hari itu sama nomor yang tidak dikenal. Oke. Biasanya nomor tidak dikenal itu saya nggak angkat. Oke. Cuman entah kenapa hari itu saya angkat. Dan 5 detik pertama saya pikir penipu yang nelpon saya. Kenapa? Karena ngomongnya... Halo, dengan Pak Fitra Eri, kami dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pas terima itu sempet kaget nggak? Aduh, ini pasti nipu nih saya pikir gitu kan. Oh, terus gitu. saya pikir kan, karena ngapain Kejaksaan Agung? Saya pikir mungkin mau mengancam. Tapi kok ternyata obrolannya tuh tidak ada mengancam sama sekali gitu kan. Pak Fitra, kami butuh keterangan Pak Fitra untuk di Kejaksaan Agung gitu kan. Apakah boleh kami mengundang gitu kan? Oh, ya udah, saya bilang saya masih jaga-jaga. Kirim aja dulu surat panggilannya, nanti saya akan penuhi. Gitu. Oh, disebut langsung diminta datang sebagai saksi atau hanya saksi? Jatuhnya di sini sebagai saksi sesuai keahlian Anda ya? Iya, mereka nggak bicara secara spesifik. Saya tanya tentang apa? Oh ya, tentang kasus yang lagi ramai sekarang ini gitu kan. Itu tanggal berapa Mas diteleponnya? Minggu lalu ya, saya lupa tanggalnya tanggal berapa. Kan dipanggilnya tanggal 5 ya kemarin. Iya, tanggal 5. Kira-kira 2-3 hari sebelumnya ke sana ya. Kemudian datang surat panggilan, dan surat panggilannya itu jelas bahwa ini terkait dengan perkara korupsi yang di Pertamina. Dan saya juga nggak tahu saya mau ditanya apa, tapi sebagai warga negara yang baik saya nggak mungkin menolak panggilan. Dan ketika itu dipanggil, ternyata saya tidak bisa membeberkan secara detail pertanyaannya, tapi ternyata pertanyaan tentang teknis umum, mirip seperti yang Mbak Anggi tanyakan ke saya gitu ya. Jadi tidak terkait dengan proses korupsinya segala macam itu. Kasusnya pasti enggak berarti tidak sama sekali. Tadinya saya mau diem-diem aja. Maksudnya saya juga nggak nge-post story, apa gitu ya. Akhirnya itu ditungguin wartawan kayaknya banyak. Kejagung tiba-tiba kok sore ada wartawan nanya, Mas Fitra tadi benar ke Kejagung, ditanya apa aja? Mas Fitra kok tiba-tiba banyak gitu kan. Oh, ternyata memang ada press conference dari Kapus dari Kepala Pusat Penerangan Hukumnya, bahwa bukan cuma saya tapi juga ada 8 saksi lain. Dan ya saya rasa itu wajar ya, dalam sebuah penyidikan pasti Kejaksaan Agung itu akan memeriksa, mengumpulkan fakta-fakta dari gitu ya. Banyak. Dan saya yakin juga selain saya semestinya harusnya ada ahli kimia mungkin dari universitas yang mungkin lebih paham tentang bahan bakar. Kalau saya kan sebenarnya lebih praktisi, bukan peneliti bahan bakar. Cuman praktisi kan lebih tahu nih, ketika prakteknya lebih kelihatan kan, lebih mengerti banyak, paham dampaknya apa. Saya secara umum tahu dampaknya apa gitu ya. Tapi kalau sudah masuk ke senyawa-senyawa yang ada di itu, pasti ada ahli yang lebih capable lagi dari saya. Oke, jadi hanya seputar itu aja keahlian Anda dan pengalaman ketika menggunakan terkait otomotif dan lain-lain. Betul. Jadi tidak ada pertanyaan yang berkaitan dengan tersangka. Saya juga tidak kenal dengan semua tersangka itu. Jadi tidak ada. Sempat papasan? Enggak sempat papasan. Sempat terpisah kan ketika? Iya, terpisah sendiri-sendiri. Oke, menarik ya. Jadi hanya terkait keterangan berkaitan dengan hal teknis. Iya, tapi kan judulnya media kan diperiksa sebagai saksi Kejagung dalam kasus korupsi kan. Apa jangan-jangan benar diminta jadi influencer nih? Enggak kan? Saya yakin kan di sini 100% saya tidak terlibat sama sekali. Tidak pernah ditawarkan, pernah ditawarin juga nggak? Akhirnya sampai sekarang dari Pertamina, akhirnya ada yang ngubungi nggak dari sekarang? Waktu itu sempat ada Pertamina menghubungi habis dari TV One kemarin, dari pihak agensinya menanyakan apakah benar ada pihak Pertamina yang sudah menghubungi. Mengkonfirmasi, bukan nanyain mau nggak jadi influencer, itu bukan juga kan? Bukan menghubungi saya, tapi menghubungi tim saya, dan tim saya bilang
enggak, itu terjadi tabrakan suara gitu kan, dan saya juga harus fair dong, dan saya juga melakukan klarifikasi, walaupun itu bukan kesalahan saya, tapi saya klarifikasi karena saya inginnya informasi yang saya sampaikan itu tidak misleading. Betul. Tapi setelah itu ada lagi nggak yang menghubungi untuk tolong dong Mas Fitra bantuin kita untuk mengembalikan kepercayaan publik, atau bantu dong review produk ini gitu, terkait itu nggak ada? Belum sih, belum ada, dan saya rasa juga message yang saya sampaikan kan cukup jelas gitu kan. Nggak mungkin setelah saya memberikan message seperti itu malah datang. Tapi kalau ada yang nawarin mau? Enggak dong. Kalau misalnya tergantung. Jadi gini, saya itu tidak pernah meminta endorse. Saya tidak pernah datang ke satu perusahaan, mau nggak dibantu promosi? Nggak pernah. Pasti perusahaan itu yang datang, dan itu pun harus saya lihat. Endorsement itu hanya untuk membeli space di sosial media, bukan buat membohongi masyarakat. Ketika yang disampaikan itu mau untuk membohongi publik, mau dibayar berapapun akan saya tolak. Dulu saya pernah menolak banyak produk, termasuk produk penghemat bahan bakar. Pernah ada menawarkan saya tes selama seminggu, nggak ada pengaruhnya, dan dia bilang karena dia sudah dapat red card waktu itu, kita bayar 2 kali 3 kali lipat, nggak apa-apa. Saya bilang, no, ini bukan masalah bayaran. Mas Fitra, jangan bohongin masyarakat ya Mas Fitra ya, jadi influencer jangan. Uangnya nggak seberapa, dosanya luar biasa gitu ya. Oke, nah menarik nih Mas Fitra, tetaplah memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dan gitu, ini juga mungkin kalau ada yang teman-teman yang mungkin followernya banyak, terus jadi influencer gitu ya. Ketika kita mendapatkan endorse, ya kita harus percaya bahwa bayaran itu hanya untuk membeli space bukan buat bilang yang jelek jadi bagus. Itu ya buat teman-teman influencer tuh pesan yang bijaksana dari Om Fitra Eri. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Ini saya yakin penonton One on One banyak pengen tahu, karena mungkin ada sebagian yang kemarin sempat merasakan banjir, kendaraannya terendam banjir. Apa yang harus dilakukan? Kita akan bahas nanti usai jeda. Tetaplah bersama kami di One on One.